Salam Budaya. Selamat datang kembali di nonton pameran Seni Jogja. Hari ini, Jumat tanggal 29 September 2023, kita akan menghadiri pembukaan pameran tunggal lukisan abstrak oleh I Ketut Adi Chandra yang bertajuk Sangkala. Pameran ini akan dilaksanakan di NW Art Space dari tanggal 29 September sampai dengan 29 Oktober 2023. A.A. Nurjaman dalam pengantar kuratorial mengatakan pameran tunggal karya-karya lukisan Ketut Adi Chandra di NW Art Space mengetengahkan judul Sangkala. Sangkala bisa diartikan sebagai waktu. Dalam lontar kala tatwa dikisahkan Batara Siwa sedang berjalan-jalan dengan Dewi Uma, istrinya. Di atas samudera, Batara Siwa kasmaran dan ingin bersenggama asmara badan. Giri Putri ternyata menolak kehendaknya karena ingat dengan diri dalam wujud hyang. Karena kerasnya keinginan Batara Siwa, maka muncratlah kamanya dan jatuh di atas samudera. Kama yang menetes di laut itu kemudian menjelma menjadi kala dengan wujud raksasa yang sangat seram dan menakutkan. Pada saat itu, kala ingin mengetahui siapa ayah dan bundanya. Dipandangnya samudera yang luas itu, ia memandang ke timur kosong, ke barat, ke selatan, ke utara, ke atas, dan ke bawah pun kosong. Maka menjeritlah ia hingga menggetarkan dunia, maka berguncanglah segala yang ada. Selamat malam, selamat datang kembali di pameran tunggal I Ketut Adi Chandra di NW Art Space yang dibuka malam ini tanggal 29 September jam 7 malam. Kali ini pameran mengetengahkan judul Sangkala. Di sini ada satu lukisan judulnya Sandikala. Sandikala itu mengutarakan tentang keberhargaan waktu yang tidak bisa diulang, yang tidak bisa kompromi, yang akan mengerti apa tujuan hidup kita yang sebenarnya. Karena waktu itu selalu ditandai oleh hal-hal yang berlawanan antara siang malam, pahit dan manis, bahagia dan sedih, juga yang paling dekat dengan kita yaitu kehidupan. Nah, kehidupan itu yang paling dekat tidak lain adalah kematian. Itu yang tak bisa ditolak. Ini yang dijabarkan di pameran ini. Sehingga seluruh lukisannya itu mengetengahkan satu simbol yang namanya kalau di Bali disebut saput poleng. Itu kain poleng yang terdiri dari dua warna seperti papan catur, hitam dan putih. Itu disebut rewak bineda. Rewak bineda ini hal-hal yang berlawanan tetapi tidak bisa dipisahkan. Itu antara lain yang tertera di dalam karya-karya ini. Saya terkesan dengan Beli Ketut ya, Beli Ketut Adi Chandra. Beliau seorang pemangku di Singapadu Sukawati Bali, pemangku agama, sehingga karya-karyanya itu memperlihatkan spiritual yang bergenre abstrak, terutama dengan ciri khas ketimuran. Di timur, di dunia dalam budaya timur itu ketika seniman mau berkarya biasanya didahului dulu dengan prosesi spiritual, apakah itu sembahyang, apakah itu puasa, apakah itu merenung, kontemplasi dan sebagainya. Itu memang sudah mentradisi di seniman para leluhur kita yang disebut empu, dan itu tradisi itu
untuk generasi muda mungkin sudah mulai terlupakan karena secara akademik, di pendidikan akademik itu tidak pernah diajarkan yang namanya kontemplasi yang sesungguhnya. Cukup dengan perenungan saja, sekedar basa-basi. Yang jelas di akademik kita itu pendidikan seni rupa akademik di negara kita mengadopsi daripada teori-teori barat, sehingga perilaku senimannya juga diadopsi pula. Misalnya dengan drag, dengan dan sebagainya, itu satu hal yang saya menemukan. Ini yang salah satu yang saya temukan, bahwa Ketut Adi Chandra itu sebelum berkarya, beliau itu merenung dulu, kontemplasi dulu. Itu entah apa namanya, tapi ada prosesi spiritualnya. Baru setelah selesai prosesi itu, baru menggoreskan kuas, terus proses berkarya satu persatu. Karena saya melihat ya, meskipun saya memantau tidak begitu lama, antara 3 sampai 5 hari, tapi cukup bagi saya untuk mempelajarinya. Seni lukis abstrak itu cenderung menggali pengalaman rasa daripada senimannya. Pengalaman yang tidak bisa dipisahkan dengan keadaan dirinya, antara pahit getir dengan manis bahagia, antara kedalaman spiritnya dengan bongkahan-bongkahan realita kehidupannya, dan seterusnya. Ini yang ada dalam karya-karya yang pada malam hari ini akan dibuka di NW Art Space. Dari saya tidak lama-lama, cukup sekian, karena kalau kebanyakan juga tidak ada rasa penasarannya. Terima kasih. Sekian dari saya. Terima kasih kepada audien yang mengapresiasi pameran ini. Datanglah Dewatana Wasangha dalam kurung Dewa Penguasa 9 penjuru angin untuk menghajar Kala, tapi ia tidak dapat dikalahkan. Akhirnya Dewa Siwa sendiri yang turun, hendak menghajarnya. Tetapi setelah mengetahui kesaktiannya dan ternyata tidak bisa dikalahkan, Dewa Siwa kemudian bersabda, "Mewujudlah kau ke dalam segala yang hidup, kau berhak mematikan dan kau juga berhak menghidupkan. Karena kau adalah anakku." Bahatari Uma pun kemudian turut mengakuinya sebagai seorang ibu. Bahatari Uma kemudian menjelaskan bahwa Kala adalah dewanya para Kala Durga, Pisaca, Wil, Danuja, Kingkara, penyakit, wabah, hama, dan segala jenis racun. Kala disebut Kalika ketika sedang menyusup ke desa Pakraman. Disebut Juitisrana ketika sedang berada di Balai Agung. Bahatari Uma selanjutnya menjelaskan apa yang boleh menjadi santapan Kala, yaitu manusia yang salah waktu dan salah ruang. Orang yang salah waktu dicontohkan seperti tidur saat transisi sore dengan malam, Sandhya Kala akan menjadi santapan Kala. Orang yang salah ruang dicontohkan seperti membaca jnana di tengah jalan, bisa dijadikan makanan Kala. Tetapi sebaliknya, jika ada seseorang yang tahu bagaimana berteman dengan Kala, ia boleh diberikan kasihan, karena orang seperti itu akan menjadi manusia sejati. Sangkala yang berarti waktu, inilah yang diungkapkan dalam karya-karya lukisan Ketut Adi Chandra yang bergenre abstrak. Istilah abstrak dalam seni lukis diproklamasikan pertama kali oleh Wassily Kandinsky pada tahun 1909 di Munich, Jerman. Menurut Kandinsky, istilah abstrak merupakan proses pendalaman jiwa seniman. Ungkapan pendalaman jiwa seniman itu terangkum dalam bukunya, edisi bahasa Inggris, Concerning the Spiritual in Art, yang terbit pada tahun 1912. Melalui buku tersebut, Kandinsky mengutarakan kebebasan berekspresi seniman yang terbebas dari pengaruh materi dan segala sesuatu di luar dirinya, dan hanya spiritnya lah yang bisa menjadi jiwa dari karya-karyanya. Dalam kurung Kandinsky 1912. Selamat malam,
dan salam budaya dari Jogja, ya, dari Nanang Wijaya Art Space. Saya memperkenalkan diri, nama saya Iketut Adi Chandra, saya berdomisili di Bali, ya, saya asli orang Bali, dan kegiatan saya sebagai seorang perupa atau seniman, seni lukis. Nah, pada malam ini adalah hari kebahagiaan saya yang bertepatan dengan bulan suci di Bali yang bernama bulan purnama, ya. Ini namanya bulan purnama keempat, ya. Suatu hari yang sangat baik sekali, ya, bagi kepercayaan kami di Bali. Saya alumni ISI Denpasar tahun 98-99, dan saya menggeluti seni lukis kurang lebih sudah 27 tahun, hampir 30 tahun. Dan lukisan saya bergenre abstrak. Nah, kalau pengamat seni, kurator, dan kurator saya mengatakan ini abstrak kontemporer spiritualis. Karena lukisan saya itu abstrak bernuansa spiritual. Dan saya juga termasuk di dalamnya menggeluti dunia spiritual. Dan saya juga membantu orang untuk penyembuhan. Saya juga di Bali namanya pemangku, dan disebut healer juga, membantu orang yang sakit, baik itu bule lokal dengan gratis, ya. Tapi saya sekarang tahun ini memang saya benar-benar fokus untuk berkarya, proses berkarya. April yang lalu pameran saya yang bertema Tantra yang sukses saya gelar di Balai Budaya Jakarta selama seminggu, dan habis itu saya ditawarin pameran di sini oleh owner NW Art Space, Pak Nanang Wijaya beserta istrinya. Saya sangat berterima kasih diberikan kesempatan untuk menampilkan karya-karya abstrak saya yang terbaru 2023 ini. Kenapa saya memilih abstrak? Karena seni lukis abstrak adalah suatu gaya atau seni lukis di mana di dalamnya yang kita tuakan adalah imajinasi, ekspresi kita, kebebasan kita, kebebasan kita mengungkapkan sesuatu yang kita tangkap, ya, sesuai dan saya curahkan dengan power saya, intuisi saya, imajinasi saya. Nah, lukisan saya, pameran saya ini bertemakan sangkala. Ya. Sangkala itu waktu, perputaran waktu, ya. Ini kebanyakan karya-karya saya ini bercerita tentang perjalanan saya sekian puluh tahun sampai saat ini. Waktu saya mengatur waktu yang mengatur saya, tapi sekarang saya yang memilih waktu agar saya tidak merasa terikat oleh waktu. Artinya ketika saya menekuni dunia spiritual dan saya suka meditasi, berdoa, dan banyak bersyukur juga, dan atas dorongan keluarga saya, keluarga kecil saya, dan teman-teman yang sangat mensupport saya. Hari ini saya menampilkan karya-karya sini yang bernuansa abstrak, spiritual, mistis, religius, ya, lebih tepatnya. Ini memang semua karya saya ini bernuansa tentang kemistisan, kemagisan. Apa yang saya lakukan, apa yang saya tangkap, apa yang saya tangkapkan dalam sebuah meditasi. Dan saya ingin menampilkan karya-karya terbaru saya 2023 ini. Mulai dari April kemarin saya berkarya, persiapan hampir 5 bulan, sehingga hari ini karya-karya saya terpajang apik, ya, pencahayaannya apik juga di Nanang Wijaya Art Space,
yang lokasi di Jogja ya. Saya ingin mengundang para audien, ya, para penikmat, kolektor, seniman, dan budayawan serta yang suka seni untuk datang kemari untuk menikmati karya-karya saya agar bisa berinteraksi langsung dengan karya-karya saya sesuai apa yang pesan yang terkandung di dalam karya saya ini, makna yang terkandung di dalam karya saya ini. Butuh suatu pengamatan dan pemahaman sehingga adanya interaksi yang benar-benar antara karya dengan penikmatnya. Dan memang karya abstrak di Indonesia belum populer ya. Kenapa saya memilih karya abstrak? Karena di sini saya menemukan sebuah kepuasan batin. Karena bukannya saya tidak suka dengan lukisan manusia, figur alam dan lain-lainnya, tapi saya memang dunia saya memang ini. Ini adalah karya saya, ini adalah pengungkapan energi semesta. Dari hasil meditasi, saya memohon kepada semesta, kepada Ibu Semesta, saya curahkan ke sini, saya matchingkan dengan ada kolase kain poleng yang kotak-kotak simbol dari di Bali, simbol dari Rua Benedo atau dua perbedaan yang tidak dapat dipisahkan antara baik dan buruk, cantik dan jelek itu tidak bisa dipisahkan. Itu akan selalu balance ya. Karena ini balance ini akan menyeimbangkan semesta. Kalau hanya kebaikan yang ada, dunia nggak akan bisa jalan, dunia nggak akan bisa bergerak. Gitu. Seperti kita berjalan, kalau kaki kanan kita aja yang bergerak, kaki kiri kita yang nggak ada, kita akan pincang. Nah, seperti itu kira-kira. Dan banyak juga kolase-kolase yang saya tampilkan di sini untuk menampilkan aura mistis, suasana religius, dan saya gabungkan dengan huruf-huruf suci atau aksara-aksara Bali yang disebut dengan aksara modre, rerajahan. Saya sini ingin menampilkan suatu ikon-ikon Bali untuk agar dia muncul spirit Balinya yang kuat, nuansa Balinya yang kuat, dan bisa matching dengan antara tema, konsep, dan judul yang saya tampilkan di karya-karya seni saya. Ya. Durasi pameran dari kapan? Durasi pameran saya ini, malam ini pameran saya dibuka oleh Bapak Pupuk DP, seorang pelukis senior yang di Jogja, yang pelukis yang cukup sukses. Saya berterima kasih sama Bapak Pupuk DP dan dan istrinya yang telah mensupport saya. Kemarin saya dapat mampir ke studionya beliau, luar biasa memberikan support ke saya. Dan pembukaan malam ini tanggal 20 September bertepatan dengan bulan purnama di Bali sampai 29 Oktober 2023. Buka dari jam 10 pagi sampai sore. Ya. Silakan para audien, penikmat seni, perupa dimanapun berada, mungkin yang di Jogja, Semarang, Surabaya, dan para kolektor budayawan, silakan mengapresiasi karya-karya saya. Saya terbuka, silakan mau memberikan masukan, kritik, saran agar saya bisa berkarya lebih baik untuk kedepannya. Ya, matur suwun, thank you. Karya-karya lukisan abstrak Adi Chandra secara umum memperlihatkan nuansa gelap hitam. Nuansa itu terbentuk dari blok dan gradasi warna hitam dengan warna kuning ditambah warna-warna aksen yang terdiri dari warna emas, merah, putih, biru muda, jingga, ungu, dan lainnya. Terdapat simbol saput poleng dan rerajahan dalam karya-karyanya. Orang pada umumnya mungkin akan mengira
bahwa garis-garis dan blok warna hitam itu hanya sebagai nuansa lukisan yang menjadi ciri khas lukisan Adi Chandra. Tetapi ternyata bahwa blok dan gradasi berwarna hitam itu erat kaitannya dengan pengungkapan pengalaman dirinya mengenai perjalanan waktu. Suatu waktu dalam kurun yang cukup panjang, saya pernah mengalami kehilangan diri. Semuanya serba tak bisa dimengerti. Waktu itu sekitar awal 2000-an sampai 2010-an, saya masih melukis dalam gaya dekoratif, kemudian membuka galeri di Ubud. Saya kerja setiap hari, bulan pertama saya dapat hasil berupa materi, bulan berikutnya dapat kesulitan. Perjalanan kesenimanan saya seperti gelombang magnitude, naik turunnya drastis. Saya dapat untung materi cukup mudah, tetapi seolah tak berbekas. Penghasilan cukup banyak, tetapi saya juga banyak berhutang. Saya mendapat penghasilan lebih dari cukup, tetapi kenapa selalu merasa kurang? Saya dilanda kecemasan dan pikiran saya selalu tidak terkontrol. Sampai suatu saat saya mendapat ujangan dari guru saya, bersyukurlah. Di waktu berikutnya, paman saya menyarankan untuk melukis abstrak dalam kurung Ketut Adi Chandra 4 September 2023. Proses bersyukur itu yang kemudian menumbuhkan keteguhan jiwanya. Ia teringat semenjak masih sekolah di SMSR Denpasar, ayahnya sudah mendaulat dirinya untuk menjadi pemangku agama di tengah masyarakat Singapadu. Menjadi pemangku tidak hanya menjadi pemimpin dalam menjalankan prosesi ritual keagamaan, tetapi menjadi penengah dari beragam persoalan yang dihadapi masyarakat. Pengalaman-pengalaman spiritual inilah yang tertuang dalam lukisan-lukisan abstraknya. Proses melukis abstrak juga yang kemudian membawanya ke rasa syukur kepada Tuhan. Selama bertahun-tahun saya berusaha mewujudkan kata syukur itu dalam kehidupan hingga akhirnya mendapat keseimbangan dalam jiwa, keseimbangan antara berhasrat dan berpikir. Garis-garis hitam pada lukisan-lukisan abstrak Ketut Adi Chandra bisa disebut sebagai nuansa gelap yang paling erat kaitannya dengan perasaan ketika ia merasa kehilangan dirinya. Juga sebagai simbol beragam masalah yang dihadapi orang-orang yang selalu datang kepadanya. Meminta saran, meminta solusi hidup. Ketika mendapat jalan terang untuk menyelesaikan sebuah masalah, ia simbolkan dengan goresan warna-warna terang. Proses hidup gelap terang itu ia simbolkan dengan saput poleng, suatu jenis kain tradisional Bali. Garis-garis bernuansa gelap hitam dalam karya-karya lukisannya dalam pandangan psikologi analitik disebut shadow. Maka melalui teori itu, kita akan menyusuri bagaimana proses berkaryanya hingga menemukan dirinya seperti yang terlihat dalam karya-karyanya sekarang ini. Analisis dekonstruksi waktu. Karya-karya lukisan abstrak Ketut Adi Chandra adalah gambaran pencarian dirinya selama terikat oleh waktu guna mencari hakikat hidup yang disebutnya keseimbangan. Proses terjadinya keseimbangan pasti melibatkan sisi gelap dan sisi terang dalam kehidupannya. Sisi gelap dalam pandangan teori psikologi analitik Jung disebut shadow, sedangkan sisi terang disebutnya individuasi, yaitu proses menjadi diri sendiri atau realisasi diri dalam kurung Jung 2018/150. Maka analisis karya-karya abstraknya saya menggunakan teori dekonstruksi waktu, suatu upaya pencapaian individuasi. Proses dekonstruksi waktu dilakukan dengan membongkar terjadinya shadow dalam menata individuasinya. Shadow terjadi karena aktivitas libido yang selalu menjadi problem moral karena selalu menantang kepribadian dalam kurung psyche. Tidak ada seorang pun dapat menyadari shadow libidonya tanpa usaha moral yang kuat dalam kurung Jung 1987/99. Waktu perjalanan inilah yang didekonstruksi oleh Ketut Adi Chandra untuk mendapatkan keseimbangan kepribadiannya. Dekonstruksi dalam pandangan Derrida
bisa dijelaskan dengan negasi. Negasi bisa diterapkan sebagai operasi tentang gagasan, proposisi, nilai kebenaran, atau lebih umumnya nilai semantik. Dekonstruksi adalah suatu tindakan yang tidak menunggu pertimbangan, kesadaran, atau organisasi dari suatu objek. Terdapat 3 poin penting dalam dekonstruksi, yaitu: pertama, dekonstruksi karena peristiwa terjadi terus-menerus dan karenanya terjadi cara yang berbeda-beda untuk mempertahankan kehidupan. Kedua, dekonstruksi terjadi dalam sistem-sistem hidup, termasuk bahasa dan teks. Ketiga, dekonstruksi bukan suatu alat atau teknik yang digunakan dalam suatu kerja setelah fakta dan tanpa suatu subjek interpretasi dalam kurung Sugiharto 2018/32. Dekonstruksi dalam falsafah Timur dilakukan mulai abad ke-1 dan ke-2 Masehi melalui pandangan Nagarjuna. Menurut Nagarjuna, penderitaan disebabkan oleh ketidaktahuan, yakni suatu pandangan yang berangkat dari suatu pengertian yang keliru terhadap realitas. Realitas seharusnya dipandang sebagai arus yang bergerak tetapi tidak mempunyai inti yang bersifat permanen sehingga inti dari kenyataan adalah aunya dalam kurung kosong. Penderitaan terjadi karena sikap hidup yang berlatar belakang ketidaktahuan karena menganggap realitas seolah memiliki inti yang bersifat soteriologis. Apabila ditinjau dengan kerangka pemikiran Derrida dan Nagarjuna, dapat dikatakan bahwa Ketut Adi Chandra melalui karya-karyanya melakukan dekonstruksi terhadap pengalamannya yang terkurung oleh waktu untuk mencapai soteriologi dalam arti mengupayakan keselamatan melalui pemahaman yang benar, yang seolah-olah segala sesuatu memiliki hakikat dalam dirinya sendiri. Svabhava Inada 1978. Kita sedang berada dalam kerangka asal-usul kita sebagai aunyata dalam kurung kekosongan. Aunyata merupakan suatu bentuk, bukan pemikiran atau pedoman bagi kehidupan sehari-hari. Pengisian aunyata inilah yang bisa dijadikan jalan tengah dalam kurung Inada 1970/8. Jung menyebutnya sebagai individuasi. Berangkat dari aunyata. Sangkala sebagai waktu yang diekspreskan oleh Ketut Adi Chandra adalah gambaran karma dalam kurung hasil perbuatan dalam kehidupannya yang akan datang. Waktu adalah sesuatu yang membatasi kehidupan yang sifatnya mutlak, tidak bisa ditawar, tidak bisa diulang. Waktu adalah sesuatu anugerah Tuhan yang paling penting untuk saya syukuri dalam kurung Ketut Adi Chandra 4 September 2023. Karya-karya lukisan Ketut Adi Chandra berangkat dari aunyata dalam kurung kekosongan ketika langkah kehidupannya tidak diisi oleh kesadaran spiritual. Karya-karya lukisannya yang berkisar antara tahun 1999 sampai tahun 2006 bercorak dekoratif dan hanya diperuntukkan guna mencari nafkah. Karya-karyanya tidak mengekspresikan suara batinnya. Sampai pada titik tertentu, ia merasa bahwa segalanya menjadi gelap, penuh oleh ketidakmengertian. Ia menjalani hidup sesuai dengan hasratnya. Pengejaran hasrat itulah yang menjadikan usahanya mudah tergelincir karena selalu merasa kekurangan. Sampai pada suatu waktu, datanglah kesadaran itu ketika ia melaksanakan mandat menjadi pemangku agama di tengah masyarakat di desanya, Singapadu. Seiring dengan itu, ia pun mempelajari ilmu keagamaan sebagai jalan hidupnya. Pengetahuan tentang keagamaan diwujudkan menjadi simbol-simbol dalam lukisan-lukisan abstraknya. Salah satu simbol yang selalu dihadirkan dalam karya-karya lukisan abstraknya adalah saput poleng. Istilah saput memiliki arti kain yang membalut. Sedangkan istilah poleng adalah sebutan untuk saput yang berwarna hitam putih yang merupakan simbol keseimbangan alam. Kain dengan warna hitam putih disebut Rwabhineda, yang secara filosofi mengajarkan bahwa di dunia ini dibangun oleh dua hal yang berlawanan,
tetapi tidak bisa dipisahkan seperti baik buruk, siang malam, panas dingin, dan seterusnya. Makna dari Ruwa Bhineda adalah mengajarkan kehidupan yang seimbang. Putih diartikan sebagai kesadaran dan kebijaksanaan, sedangkan warna hitam adalah lawannya dalam kurung Detik Bali 21 November 2022. Kita bisa melihat antara lain dalam karya lukisan Sandiakala 90 kali 140 cm 2023. Ketut Adi Chandra mengetengahkan nuansa gelap kemerahan di bagian atasnya, disertai simbol saput poleng sebagai gambaran siang dan malam. Terdapat warna merah di bagian pojok atas sebagai gambaran waktu senja, serta aksen-aksen torehan dan sapuan warna jingga, kuning, biru, dan putih dengan sapuan. Ditambah tulisan rerajahan sebagai gambaran aktivitasnya sebagai pemangku agama. Dalam tradisi Bali, karya lukisan itu mengutarakan suatu pepatah leluhur mengenai suatu larangan beraktivitas dalam waktu-waktu tertentu. Kata orang-orang tua dahulu, orang yang berkeliaran di waktu maghrib dalam kurung Sandiakala akan dimakan kala. Dalam tradisi orang Sunda ditegaskan dengan sebutan pamali. Lukisan Ketut Adi Chandra yang berjudul dalam bayang-bayang 90 kali 140 cm dalam kurung 2023 mengutarakan sisi-sisi gelap kehidupan akibat bayang-bayang hasrat hidup yang dalam teori Jung disebut shadow. Shadow mencerminkan sisi gelap pada kodrat manusia yang merupakan warisan turun-temurun dari bentuk-bentuk kehidupan yang lebih rendah dalam evolusinya, dalam kurung Lindsay 1993 banding 190. Dalam karyanya kita bisa melihat bayangan-bayangan hitam yang seakan memagari warna-warna terang yang berusaha memberikan cahaya. Kita bisa menafsirkan upaya Ketut Adi Chandra dalam mengatasi beragam permasalahan yang menimpanya, yaitu dengan memperdalam pengetahuan spiritual. Permasalahan itu diakibatkan dari jiwa kita yang dibiarkan kosong, maka di sini ia mengetengahkan goresan-goresan warna-warna terang sebagai simbol pengetahuan yang meneranginya. Lukisan kembara jiwa 120 kali 100 cm dalam kurung 2023 kembali mengungkapkan mengenai shadow dalam pengembaraan jiwanya. Dalam proses penemuan diri, pengembaraan jiwa dilakukan melalui perenungan, karena melalui perenungan itulah seseorang akan didapatkan suatu pertimbangan terhadap hal-hal yang terjadi agar didapatkan keseimbangan hakiki. Gejolak kehidupan yang bergerak tanpa henti diungkapkannya melalui simbol sapuan-sapuan warna hitam horizontal yang sebagian tertimpa warna putih. Kebaikan dan keburukan senantiasa berjalan beriringan, maka disinilah peran batin untuk mengarahkan hasrat kita melalui logika perasaan supaya sesuai dengan norma-norma kehidupan di tengah masyarakat kita. Dalam karya Irama Waktu 120 kali 100 cm dalam kurung 2023 terlihat dekonstruksi sadunya demi mendapatkan jalan keselamatan seperti terungkap melalui simbol tambah plus yang disebut Saveti. Dalam tradisi Alkitab Saveti disebut soteriologi, suatu upaya mendapatkan keselamatan melalui pemahaman yang benar, yang memiliki hakikat dalam dirinya sendiri, dalam kurung Svabhava, dalam kurung Inada 1970 banding 8. Lukisan tarian Sang Waktu 90 kali 140 cm dalam kurung 2023 mengungkapkan hakikat mengenai pasang surutnya kehidupan yang sudah diatur oleh waktu. Simbol saput poleng yang hadir mengungkapkan tentang berbagai kejadian yang berlawanan yang sudah diatur oleh waktu. Waktulah yang menjadi pembatas masa jaya, masa terpuruk yang itu tidak bisa ditawar, tidak bisa dirubah, tidak bisa menggunakan logika perhitungan matematis. Akhirnya ia kembali mengandalkan kekuatan intuisinya. Aksen warna-warni yang tergores pada bidang lukisan memberi isyarat penting untuk bisa mendengarkan perasaannya.
Dalam lukisan berbahagia dalam keheningan 100 kali 140 cm dalam kurung 2023 terungkap kedamaian pelukisnya yang sudah menemukan dirinya. Dalam teori psikologi disebutkan seseorang yang sudah menemukan diri sendiri akan merasa tenang dan tentram ketika berada di tempat yang sunyi. Ia bisa berkontemplasi sehingga menemukan makna hidupnya. Karya ini bersambungan dengan lukisan yang berjudul Contemplation 150 kali 100 cm dalam kurung 2023 yang mengungkapkan tentang makna perenungan. Ia sadar akan pentingnya memahami Ruwa Bhineda. Hadirnya sifat keberlawanan tiada lain adalah konsepsi keseimbangan. Melalui kontemplasi kita akan mengerti apa sebenarnya hidup ini, persoalan-persoalan yang timbul dan jalan penyelesaiannya, sampai kepada maknanya. Bahwa apa yang tercermin dalam pengalaman batin seperti kebijaksanaan mesti menjadi dasar perilaku kita dalam bermasyarakat. Dalam karya Jiwaku dalam hening 150 kali 100 cm dalam kurung 2023, Ketut Adi Chandra mengungkapkan akan makna kesunyian dalam proses menemukan jati diri. Bahwa pola pikir kita akan cepat terpengaruh oleh keadaan sekeliling kita yang hiruk pikuk oleh masalah-masalah yang nampaknya penting, sehingga selalu menjebak kita untuk turut terlibat. Maka melalui keheningan kita akan memperoleh kesadaran tertinggi yang terletak di dalam batin. Dalam karya hening dalam langkahku 120 kali 100 cm dalam kurung 2023, hampir keseluruhannya bernuansa gelap. Ketut Adi Chandra mengungkapkan bahwa hening cenderung gelap, namun di keheningan dan kegelapan itulah suara batin akan berperan dalam menata pikirannya. Dalam lukisan itu simbol Ruwa Bhineda berdampingan dengan simbol berupa lonceng kecil yang disebut genta, sebagai gambaran bahwa di keheningan suara dari sejenis genta sekalipun pasti terdengar jelas. Maka dalam keheningan itulah kita bisa menata langkah ke depan dengan pasti, karena hanya melalui keheningan kita bisa mendengarkan perasaan kita sendiri. Di dalam keheningan itu pula akan nampak semua perilaku kita yang sudah lalu dan bisa memilah mana yang harus diperbaiki, mana yang harus dilanjutkan. Dalam karya Kepada Semesta 145 kali 145 cm dalam kurung 2023, nampak nuansa gelap yang di tengahnya terdapat bentuk bulatan seperti bentuk planet. Di tengah bulatan itu terdapat beragam simbol dari mulai saput poleng, saveti atau soteriologi, dan aksen warna-warni yang mengarah ke nuansa terang. Melalui karya ini Ketut Adi Chandra mengungkapkan rasa syukurnya terhadap alam. Aksen warna-warni merupakan gambaran keikhlasan yang dalam perilaku sehari-hari diungkapkan dengan dharma. Sebagai pemangku agama, ia selalu melakukan dharma, antara lain dengan sesaji yang dilaksanakan pagi, siang, dan sore sebelum prosesi sembahyang. Yang dimaksud dengan dharma adalah upaya untuk memiliki karma, pahaning ikang budi, penyucian budi IBM. Dharma Palguna 2008:9. Dalam lukisan dari tem 130 kali 110 cm dalam kurung 2023 memperlihatkan ketidakberdayaan manusia dalam menghadapi kuasa alam. Jiwa manusia sesungguhnya tidak bisa menghindar dari irama alam, kendati ilmu sains bersifat menguasai dan menaklukkan alam. Ketidakberdayaan manusia sebenarnya disebabkan sifat menguasai. Hadirnya saput poleng adalah sebagai kesadaran mengenai irama alam yang dengan caranya sendiri selalu menjaga keseimbangannya. Temuan Svabhava karya-karya abstrak Ketut Adi Chandra tercipta melalui proses perenungan, layaknya para seniman tempo dulu yang melakukan semedi atau tapabrata untuk menemukan hakikat dalam diri, dalam kurung Svabhava. Ketut Adi Chandra kerap melakukan yoga dan meditasi untuk mendapatkan pengertian mengenai hakikat hidup dalam menyambut kematian. Bahwa mati adalah suatu hal yang sangat berarti karena mencakup tujuan utama hidup kita.
bahwa kehidupan di dunia ini adalah mempersiapkan kematian kita. Karya-karya lukisan Ketut Adi Chandra merupakan proses pengisian realitas. Ia adalah seorang seniman yang sekaligus menjadi pemangku agama di tengah masyarakatnya. Ia dengan kesadaran penuh selalu berpikir tentang mengisi hidup supaya bermakna. Perjalanan hidup yang dijalaninya diyakini sebagai irama alamiah sebagai kodrat dari Yang Maha Kuasa. Karya-karyanya menampilkan simbol-simbol penting antara lain yang paling utama adalah saput poleng sebagai perlambang kenyataan hidup yang terdiri dari pasangan, baik buruk, benar salah, terang gelap. Ketimbangan antara baik buruk perilaku manusia diakibatkan oleh peran hasrat atau nafsu yang dalam teori psikologi analitik disebut libido. Akibat dari perilaku hasrat akan timbul kegelapan jiwa yang disebut shadow. Shadow inilah yang dikonstruksi oleh Adi Chandra melalui meditasi, yoga, dharma, dan lain sebagainya supaya semuanya menjadi suci. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.